Ya, Pak Haji Hafid menduduki wakil ketua DPR dari Hanura, saya anggota. Kemudian yang kedua saya diberikan jabatan untuk mengganti beliau. Saya kan melihat di Kabupaten Nunukan ini Partai Hanura boleh kita katakan di atas lah dia ya. Secara kualitas. Ya, paling banyak kursi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Kaltara TV di mana saya berada. Alhamdulillah kita sehat semua. Kembali bersama dengan Kaltara TV dan saya M. Sakir berada di ruang Ketua DPRD Kabupaten Nunukan yang juga merupakan Serikandi Kabupaten Nunukan, dan kita saat ini akan berbincang sedikit tentang siapa Haji Halepa SE dan bagaimana reputasinya dalam memimpin 2 periode DPRD Kabupaten Nunukan. Ini tidak gampang pemirsa, karena ini 2 periode berarti dia merupakan memiliki reputasi yang cukup baik di pemerintahan, di masyarakat maupun di sesama anggota DPRD sendiri. Kemudian di samping dia akan didampingi oleh salah satu anggota DPRD di fraksi Nasdem yang sekarang duduk di Komisi 2, yakni Bapak Fahrul Sam SH. Dia juga akan berbincang membantu kita semua berdialog tentang masalah berbagai problematika atau dinamika di dalam DPRD Kabupaten Nunukan tahun 2025 ini. Baik, langsung saja kita menyapa dengan Ibu Haji Halepa SE yang sudah berhadapan kita. Assalamualaikum Bu Haji. Selamat siang. Siang. Sehat Ibu Haji? Sehat. Iya. Sehat. Ini minta maaf Bu Haji, kita mengganggu sedikit di tengah kesibukan. Mungkin masyarakat di Kalimantan Utara, khususnya Kabupaten Nunukan, ingin mengetahui seperti apa dinamika ataupun sepak terjang dari seorang ketua dalam memimpin 30 anggota DPRD di Kabupaten Nunukan ini. Tentu ada suka dan dukanya, ada senang dan tidak senangnya, ada dinamika itu adalah berbagai macam kejadian terjadi dalam, baik persoalan regulasi, penetapan undang-undang, atau mengontrol kinerja pemerintah. Nah, tapi saya dulu mau memperkenalkan dulu teman kita satu ini atau anggota DPRD satu ini, Pak Syam dari fraksi mana dan tahun berapa menjadi anggota DPRD? Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Izin memperkenalkan diri, nama saya Andi Fajrul Sam SH. Saya dari fraksi Nasdem. Kebetulan alhamdulillah saya dipercayakan sebagai Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Nunukan dan dilantik pada 12 Agustus 2024. Saya putra daerah sini ya? Putra daerah. Dan selama ini banyak berkonsultasi dengan Ibu Ketua ya, tentang masalah kebijakan-kebijakannya. Kalau sejauh ini apa yang selama periode ini yang sudah menjadi konsumsi publik yang pernah didiskusikan dengan Ibu Ketua? Banyak ya yang kita diskusikan bersama dengan Ketua DPRD. Alhamdulillah Ketua DPRD kita ini sangat luar biasa. Segala bentuk apapun itu kita koordinasikan sama Ibu Ketua. Yang pertama yang selalu kita tangani di Komisi 2 berkaitan dengan lahan plasma yang ada di Dapil 4. Alhamdulillah beberapa kali kita lakukan RDP. Alhamdulillah selalu ada titik temunya. Ini semua karena dorongan dan support dan pengalaman-pengalaman yang Ibu Ketua berikan kepada kami bagaimana bisa mengurai semua permasalahan yang ada. Alhamdulillah masyarakat setelah kita urai alhamdulillah dapat kejelasannya, kepastiannya. Dan kalau secara pribadi sebelum saya pindah ke Bu Haji, karakter Bu Haji seperti apa? Apakah dia keibuan atau mengayomi secara naluri ibunya keluar dalam menetapkan kebijakan, bagaimana? Alhamdulillah kalau Ibu Ketua DPRD kami ini Ibu Haji Halepa SE, alhamdulillah beliau sangat bijaksana sekali dalam memberikan masukan kepada kami 30 anggota DPRD, selalu menjadi orang tua yang baik bagi kami 30 anggota DPRD, selalu mengingatkan bagaimana kita bekerja sesuai dengan koridor, sesuai dengan regulasi yang ada. Itu yang selalu beliau tekankan kepada kami. Berarti connect ya antara ketua dengan anggota ya? Ya, alhamdulillah ini sudah mau 1 tahun. Alhamdulillah antara unsur pimpinan, Ibu Ketua dan 30 anggota DPRD ini alhamdulillah selalu kita rabu harmonis sampai per hari ini. Oke. Ya, pemirsa, jadi cukup harmonis setelah tadi penjelasan daripada salah satu fraksi Nasdem, yaitu Bapak Fazrul yang juga di Ketua Komisi 2
tadi sedikit udah berbicara tentang harmonisasi. Nah, ini sangat penting sekali karena harmonisasi itu adalah jembatannya untuk menuju sebuah penghasilan produk ya, undang-undang di dalam DPRD. Nah, mungkin ke Ibu Aji. Bu Aji Tabe, tadi dibilang ini Ibu Aji ini seperti ibu di sini, mengayomi semua, melindungi semuanya. Kalau ada hal yang dipermasalahkan atau yang ditetaskan, itu Ibu Haji selalu berkoordinasi. Bisa diceritakan seperti apa Ibu Haji terhadap anggota-anggota yang lain? Dari awal. Iya. Yang dari awal saya. Iya. Jadi DPR. Yang 2 periode sudah, iya. 2 periode sudah. Kan 2 periode berarti kan bagus periode pertama dong, sehingga terpilih di periode kedua. Begini. Iya. Sudah hampir 3 periode. Masya Allah. Ya, sudah hampir 3 periode. 3 periode. Yang pertama, ini dari Hanura ya. Iya. Waktu itu juga Pak Haji Haki calon. Iya. Ya kan? Dialah yang menduduki wakil ketua DPR Untuk di partai. dari Hanura. Oh ya, saya jadi anggota. Ya kan? Oke. Oh, jadi sempat di sini ya? Haji Hafid sempat di DPRD. 2 tahun setengah. Oke. Nah, terus Bu Haji. Terus Bu Haji? Pak Haji Hafid menduduki wakil ketua DPR dari Hanura, saya anggota. Kemudian yang kedua saya diberikan jabatan untuk mengganti beliau. PAW. Dia PAW. Oke. Jadi kan 2 tahun setengah jadi wakil ketua DPR dari Hanura. Bu Haji, tunggu dulu. Yang tawaris dulu mengganti siapa? Pak Haji sendiri atau didorong anak-anak atau dari partainya yang menawari pengganti? Keturunan Dari partai? Iya, partai. Boleh sebut siapa namanya yang dorong pertama sekali yang membisiki? Bu Haji, ayo maju. Iga pertama dorong. Mapadaki ini nasambena jadi PAW. Dari DPD. Sekjen kami dulu. Siapa namanya? Sebut aja, enggak apa-apa. Ya, sekjen dulu untuk Iga Sena. Pak Husni. Bosnya oke. Ada dorongan partai melalui sekjen. Waktu itu partai apa? Hanura. Ya, Oke. Akhirnya langsung diterima Ibu Haji. Saya terima. Iya. Ya kan? Tunggu dulu. Kenapa Haji terima? Apa pertimbangannya? Oh, kalau saya tidak terima, saya melihat Partai Hanura nanti jadi Jatuh. jatuh. Ya kan? Oke. Jadi saya disarankan kepada untuk Haji Ditawe saya menggantikan untuk wakil ketua 2 tahun setengah. Taruhlah 2 tahun setengah. Oh, itu tuh lancar-lancar aja? Ya. Pengurusannya lancar-lancar aja sampai masuk menjadi PAW? Lancar? Ya. Bagaimana tahapannya? Bisa diceritakan sedikit pengalamannya, Bu Haji? Ya. Bisa diceritakan tahapannya sampai betul-betul mengganti? Mengganti. Saya kan melihat di Kabupaten Nunukan ini Partai Hanura boleh kita katakan di atas lah dia ya. Secara elektabilitas? Paling banyak kursi. Iya. Waktu itu berapa kursi, Bu Haji? 7. 7. Oh iya, oke. Pertama 4, baru 7 yang kedua 7. Berarti grafiknya naik di? Saya lah yang ditunjuk, yang naik menjadi ketua DPR ya di Kabupaten yang 7 kursi ini. Nah, kalau yang 4 tadi wakil ketua. Jadi setelah mengganti itu langsung jadi ketua atau anggota biasa dulu? Ibu Haji? Langsung wakil. Oh, langsung wakil. Jadi mengganti waktu itu wakil. Saya kan. Nah, sebelum saya pindah ke Pasam, waktu pertama duduk itu bagaimana perasaan? Bisa diceritakan nggak? Wakil? Iya. Perasaannya seperti apa? Saya agak bangga sedikit lah daripada anggota kan. Iya. Tapi ada sedikit ya kegembiraan. Terus di pikiran Ibu Haji tadi waktu pertama jabat itu apa yang mau dilakukan dulu pertama? Bila misalnya kalau saya duduk wakil nih pertama saya melakukan A, B, C dan C. Apa yang dulu? Waktu itu kan saya wakil ketua. Iya. Wakil ketua di DPR. Waktu itu yang ketua Haji Dani. Almarhum. Ya, jadi saya melihat wah ini di DPR ini bukan saya Pak Sakir. Pekerjaan itu tidak terlalu berat. Berarti enteng saja. Artinya saya bisa lalui nih. Ya. Yang penting kerjasama gitu ya. Yang penting saya berpikir ya. Alhamdulillah. Oh, di DPR ini istilahnya
Yang penting kita kejujuran kita jalankan. Itu nomor satu. Ah, Nomor satu. ya. Kejujuran kita jalankan, saya rasa tidak masalah. Bekerja sama lah, boleh kita bekerja sama pemerintah kan? Ya. Jadi prinsip itu yang dipegang sampai sekarang. Iya. Alhamdulillah. Itu saya selalu mengatakan sampai sekarang. Saya sekarang mempertahankan kejujuran, kebenaran. Nah, saya kan sudah hampir 2 tahun, 10 tahun, hampir 10 tahun. Wakil ketua hampir 10 tahun. Agak senara mengesahkan Undang-undang APBD. APBD. Iya, APBD pemerintah, Pak. Dan aman-aman saja. Nah, Iya. Aman-aman saja. aman-aman saja yang sudah lewat. Nah, enggak tahu sekarang ini kan belum ada apa-apa. Artinya kalau berbicara periode pertama, itu yang dilakukan Bu Aji. Iya. Bahwa aman-aman saja. Iya. Enteng-enteng saja. Ah. Yang tadinya mungkin dibayangkan, wah sulit ini atau ternyata sudah di dalam, Iya. enjoy ya. Ternyata saya lakukan itu enggak ada masalah. Aku juga enggak sakit. Luar biasa. Sampai Artinya kebahagiaan ada di dalam Bu Aji ya. Hah? Kebahagiaan ada di hati itu ya. Iya. Baik, kalau gitu saya berpindah ke Pak Sam ini kan Iya. 2 periode ya. Iya. Dia di periode kedua baru masuk atau dari periode pertama Dari masuk? saya. Iya. Periode kedua. Periode kedua. Iya. Nah, selama beberapa bulan terakhir ini atau belum sampai setahun ya, Iya. mereka memimpin seperti yang dikatakan tadi, memang menggunakan seperti kata partainya hati nurani ya, Iya. kemudian mengayomi ya. Iya. Seperti apa cara memberikan ujian kepada anggota lainnya? Ya, tentunya apa yang disampaikan Ibu Ketua selaku pimpinan tertinggi di DPRD Kabupaten Nunukan ya sangat bijak sekali lah dalam memberikan informasi terutama regulasi bagaimana kita teman-teman DPRD melakukan pengawasan di lapangan sesuai dengan regulasi yang ada. Contoh maraknya sekarang terjadi terkait pencurian di ruang laut. Nah, dalam Undang-Undang 23 tahun 2014 yang berkaitan perikanan ada kewenangan yang berbeda. Kewenangan itu 0 sampai 12 mil itu kewenangan di provinsi, 12 mil ke atas itu kewenangan di pusat. Sehingga bagaimana kita, saran dari Ibu Ketua, bagaimana kita meramu koordinasi lintas sektoral melalui DPRD Kabupaten dan DPRD Provinsi. Waktu itu apa yang disarankan beliau ke Sarannya ke beliau kita langsung untuk bertemu langsung dengan dinas Kelautan, perikanan Kelautan. provinsi. Provinsi. Kita langsung ketemu. Itu Pak Ruki ya? Pak Ruki Ya, waktu Pak itu. Ruki langsung ketemu Pak Ruki atas saran dari beliau. Bagaimana masyarakat ini merasa aman ketika berkegiatan di laut. Karena tusi dalam pengawasan kami di ruang laut itu tidak ada. Karena tusi pengawasan itu ada di provinsi. Seperti itu. Oh, jadi itu berlaku sampai sekarang itu ada hasil nggak yang dari lobinya Bu Aji? Itu karena itu undang-undang, produk undang-undang, jadi itu memang harus koordinasi karena 0 sampai 12 mil itu di provinsi, 12 mil itu di pusat. Jadi sehingga ini harus ada perubahan karena kalau melihat daripada Undang-Undang 32 tahun 2004 pada pasal 27, 28, 29 kita di situ masih ada tusi pengawasan 0 sampai 4 mil. Tapi setelah berubah menjadi Undang-Undang 23 tahun 2014 kita sudah tidak ada tusi pengawasan di situ. Jadi putus. Sehingga kita bagaimana meramu kerjasama antara DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi dalam hal pengawasan. Bu Aji, kan Ibu Aji yang mengusulkan ke anggota Dewan supaya aturan di laut itu diperketat. Ya. Itu terbukti dengan menghadapnya ke Dinas Perikanan Ya. Provinsi ya. Ya. Ada Pak Ruki waktu itu. Pak Ruki kan dari sini juga ya? Ya, Ya kan? oke. Waktu itu apa Ibu Aji yang disampaikan kepada anak buah atau kepada anggota lain agar peraturan di laut itu jarak antara apa? Ini kan persoalan rumput laut Ya, kan? Ini rumput maksud laut. rumput laut itu bisa berjalan baik, masyarakat bisa menanam tanpa ada gangguan. Apa yang Ibu Aji sampaikan ke anggota Dewan? Oh, begini. Iya kan, Pak. Iya. Itu waktu itu kewenangan. Iya, kewenangan. Pintar ini. Perhubungan ya, mempunyai kewenangan di Jalur laut. laut di Kabupaten Nunukan ya. Benar. Jadi saya melihat perhubungan di Kabupaten Nunukan itu ada kan Nunukan. Apa yang dia lakukan hanya jaga lampu aja. Mencusuar. Lampu jalan. Lampu jalan. Padahal ada juga jalur di laut. Ya, nah yang di laut ini punya kewenangan
provinsi. provinsi. Ya. Nah, kenapa tidak lama baru-baru ini ya ada kejadian? Iya. Kejadian apa Bu Haji? Yang ke pencurian. Oh, pencurian Iya. hasil produk. Pencurian mesin apa semua. Astaga. Iya. Nah, terus Bu Haji? Ya, pencurian. Iya. Ada kejadian. Iya, kejadian yang laka laut juga. Iya yang jadi. meninggal itu yang kemarin. Sampai meninggal 7 orang, 6 orang. 7 orang. Iya. Sampai nggak Satu ditemukan tidak sampai sekarang ya. ditemukan. Anak-anak itu ya. Jadi saya mengambil langkah-langkah kepada siapa itu? DPRD untuk ke kementerian. DPRD Nunukan atau Iya, DPRD provinsi? DPRD Nunukan langsung ke kementerian. Oh, ini menarik ini. Kementerian untuk mengurus. Ya, kan rinting kan? Iya. Coba mengurus Kementerian Perhubungan, coba. Iya. Ternyata dikabulkan ya. Iya, berhasil. Oh, oke. Jadi sekarang di Kabupaten Nunukan ini Pak Sakir, perhubungan itu sudah dipegang oleh Kabupaten Nunukan. Tidak ada lagi kewenangan. Intervensi dari pusat nggak ada lagi. Jadi yang maintenance murni orang sini, yang manajemeni orang bandar itu ya. Ada lagi pegawai atas Sabandar. Dan itu hasil produk usulannya dari DPR. Iya. Ya, biasa. itu apa namanya, kita punya Wilayah lah. wilayah, dan kita DPR Nunukan istilahnya Pak Sakir berhasil lah. Berhasil membuat orang itu sehingga pusat merelakan dikelola di sini. Saya dorongan saya lah untuk mengurus itu. Ya. Dan itu di periode yang kedua. Periode ini baru-baru. Periode ini ya. Ya, jadi kan begini Pak Sakir. Iya. Dari kejadian laka laut yang menimbulkan korban sebanyak 7 orang, 1 orang tidak ditemukan. Karena kan kemarin ada yang berbeda, di mana UPTD punya kewenangan juga, di mana Dinas Perhubungan juga punya. Akhirnya jadi rincu. Berebut kewenangan. Iya. Jadi dari hal itu, Ibu Ketua sarankan bagus kita upayakan dan koordinasikan langsung ke Pusat. melalui Kementerian Kelautan ya waktu itu ya. Kementerian lain, Perhubungan. Kementerian Perhubungan. Oke. Ada, kita hadirkan juga Sabandar di situ, dan alhamdulillah dari hasil diskusi kita di situ terbitlah aturan, kalau tidak salah PM Peraturan Menteri 173, di mana semua aktivitas perizinan, pengawasan baik danau, laut, sungai di bawah KSOP. KSOP daerah. Kabupaten Nunukan ya. Kabupaten Nunukan. Nah, inilah yang diperjuangkan. Artinya kami 30 anggota DPRD ini ya 27 anggota DPRD ini ya, ketika ingin melakukan apapun selalu koordinasi ke Ibu Ketua. Seperti itu. Bu Haji, itu siapa yang mengusulkan pertama? Inisiatifnya Ibu Haji sendiri untuk bahwa ini kita ke Kementerian Perhubungan RI lah. Inisiatif DPR lah. Iya, maksudnya siapa yang pertama munculkan itu? Dari anggota kah ke Ibu Haji, atau Ibu Haji sendiri yang ke anggota? Saya suruh menanya, suruh menanyakan di Kementerian Perhubungan, karena kita melihat ada yang berkewenangan, tapi kelihatannya kewenangan saja. Hebat ya, iya kan? Ibu Haji itu dari mana pemikirannya kok langsung nangkap udah kita ke kementerian saja? Biasanya kan paling tidak ke provinsi dulu. Kenapa langsung kementerian? Kenapa langsung ke sana? Saya kementerian bisa memahami seperti dulu lah. Kewenangan semua masuk di kabupaten. Ya kan? Dulu lah waktu zaman ngaji asih. Betul. Ternyata dikabulkan kan namanya itu dikabulkan Dirjen ya kan? Untuk dikelola oleh kabupaten. Begitu. Jadi memang sebenarnya Ibu Haji nih memiliki juga talenta ya, talenta pemikiran-pemikiran positif ya. Cuma memang anggota itu yang menerjemahkan ya. Nah, kalau menurut Anda anggota ini mampu menerjemahkan nggak apa maksud dari pikiran Ibu Ketua? Alhamdulillah apa yang disampaikan Ibu Ketua kepada kami sangat bisa menerjemahkan apa sih yang menjadi pola pikir Ibu Ketua, langsung kami tangkap dan langsung kami sambut itu melalui koordinasi lintas provinsi dan pusat. Bu Haji, kalau periode pertama ada nggak yang ditetaskan peraturan yang produknya Ibu Haji selain dari periode kedua ini?
tadi kan kita anggap sukses ini yang Kementerian Perhubungan nih. Kalau periode pertama ada nggak yang fenomenal, yang menonjol, yang Ibu Aji buat? Yang dari DPR, Iya, iya periode pertama. yang wakil. Iya, Aku kan wakil Dulu dulu. Yang periode pertama. periode pertama wakil, Wakil. itu sudah tiga kali Ibu Ketua. Pertama wakil, yang 2019 ke 2024 itu ketua. Nah, ini baru sekarang ketua lagi. Ketua lagi. Ya, maksudnya dari 2019 sampai 2024 itu Bu Haji. Iya. Ada nggak yang juga yang dibuat seperti Yang 5 fenomenal? tahun. Iya. Ya 5 tahun. Apa yang menonjol? Bu Haji buat. Mau saya lihat di Kabupaten Nunukan ini memang raya itu ya kita dukung yang mengenai rumput laut. Iya. Ya kan? Seperti apa pemikirannya Bu Haji tentang rumput laut? Kan masih rumput. mengeluh ini, petani kan masih mengeluh. Iya. Harga dipermainkan atau harga tidak sesuai dengan ini. Ya. Kemudian pembinaan pemerintah juga mungkin agak perlu dipos. Itu kan saya melihat rumput laut itu ya. Masyarakat juga pandai. Kalau dia harganya turun, herring. Iya. Herring sama kita kan? Iya. Mengadu lah ceritanya ke DPR ya. Ya, supaya harga tinggi. Iya. Tapi ini susah juga ini rumput laut ini kita mau perjuangkan, mau naik tinggi, mau naik turun karena belum ditangani pemerintah lah. Ya kan? Masih diatur oleh tengkulak pembeli itu lah. Oh, berarti tengkulak itu malah yang dia meresahkan membeli gitu ya? mahal jadi dia membeli murah jadi karena tidak ada tekanan harga. Kalau begitu, apa keinginannya sebagai Ketua DPRD kepada pemerintah terkait regulasi atau minimal rumput laut ini bisa terap? Kalau saya itu ya, tapi mungkin selama saya sudah 5 tahun tidak ada jalan. Ke sana rumput laut ini ada PAD-nya. Ya, itu kan yang selalu kita usulkan kepada pemerintah. Bilang tidak boleh, tidak bisa. Ya kan, itu susahnya. Tapi Pak Andi udah pernah dipanggil pemerintah terkait masalah besar itu. Kalau yang seperti kata ada ketua, kok nggak ada, masa nggak ada jalan sama sekali? Ya, ini kan baru-baru kita melakukan perubahan, jadi ini kan baru dicari rumusannya. Artinya kan kita ini kan harus melihat mana sih potensi daerah yang sudah menerapkan hal itu, menarik PAD melalui rumput laut. Nah, sementara ini memang belum ada daerah yang menarik PAD. Nah, Ibu Ketua, ya, bagaimana sih ketika ada PAD rumput laut, tapi dengan adanya PAD nanti kita berharap bagaimana harga rumput laut itu stabil. Nah, itu sebenarnya. Kalau harga kan tidak stabil sekarang ini, harga turun sekarang. Karena memang tidak ditetapkan PAD-nya juga, pengaruh itu ya? Iya, enggak juga sih. Enggak juga. Karena istilahnya gini, ketika harga stabil, kita berbicara itu PAD. Tapi kalau harga nggak stabil, naik turun ini agak repot nih. Nah, Bu Haji kan sebagai ketua di sini memimpin 30 orang. Salah satunya itu adalah supaya ada PAD dari botol itu. Kalau menurut Ibu Haji seperti apa kira-kira supaya ini bisa diterapkan PAD dari botol itu? Ini kan kita baru memperbaiki peraturan daerah. Peraturan daerah, pajak-pajak harus ditertibkan semua. Saya itulah saya harapkan, ya. Berarti di apa namanya peraturan perbaikan ini itu diusulkan masuk supaya termasuk salah satunya ada PAD itu rumput laut masuk situ? Enggak. Tapi susah Pak. Belum ya. Rumput laut susah. Iya. Belum. Tidak bisa istilahnya dibikinkan peraturan untuk penghasilan PAD. Belum. Tahu aturan di mana dia punya aturan itu. Iya. Tapi bisa nggak jadi kalau yang inisiasi itu? Belum Pak, belum bisa. Karena kan kita kan juga belum ada fasilitas ke situ untuk masyarakat. Kalau itu masih belum lah. Jadi saat ini rumput laut hanya untuk memang masyarakat aja. Iya. Nah itu belum stabil ya. Iya. Belum ada masuk ke kantong-kantong pemerintah. Daerah. Belum. Tidak. Tapi kalau keinginannya Ibu Haji seperti apa Ya sebenarnya? itu, kalau keinginan saya supaya itu peraturan ada ya, supaya rumput laut itu jangan hanya yang membeli, yang kenyang, yang istilahnya yang membawa ke Surabaya Ke Makassar. Penjual itu Iya. kan, ke pasar-pasar itu jangan cuma dia kita di sini lewat sana saja. Ya. Mungkin 2 pertanyaan lagi. Tapi
terkait rumput laut ini, Bu Haji, Ibu Haji pernah turun ke masyarakat tentang keluhannya apa mereka di Mengenai apa? rumput laut itu? Apa keluhannya ke Bu Haji tentang rumput laut itu? Ya Masyarakat. itu. Harga, masalah harga. Ya masalah harga. Karena kalau harga turun, lari dia ke DPR. Iya. Di- Iya. Turun rumput laut. Itu lagi. Kita mau apa? Nah kemauannya yang tukang Iya. yang pembeli itu lah maksudku. Iya. Yang menerima. Iya. Jadi menambahkan, jadi kita berharap juga ya bahwa di kan 17 arah perubahan Bupati saat ini ada di poin 14 kalau tidak salah menstabilkan harga rumput laut melalui Perda. Nah, kita berharap bagaimana Bupati itu bisa menstabilkan harga rumput laut di Kabupaten Nunukan. Sudah dibahas dalam itu ya? Sudah ada di anunya Bupati itu 17 arah perubahan. Nah, kita mendorong itu bagaimana harga tetap stabil. Nah, sampai sekarang kan harga belum stabil. Nah, bagaimana pemerintah meramu aturan atau mekanisme seperti apa, bagaimana harga itu di masyarakat stabil. Oke. Ya, terakhir mungkin ada mau disampaikan kepada pemerintah. Kita berbicara rumput laut ya, tentang rumput laut ini dan juga kepada para anggota. Terakhir Bu Haji, silakan. Saya? Iya. Apa yang mau disampaikan kepada pemerintah? Saya berharap kepada pemerintah kita harus bekerja keras, ya kan? Betul. Bekerja keras supaya masyarakat itu memahami apa ya program pemerintah yang baru ini. Kita mendorong ya Pak, kita mendorong, mendukung, karena kalau di DPR ini kan hanya menyetujui, ya kan, apa yang dilakukan pemerintah yang kemarin kita hanya menyetujui, mendukung ke depan. Tapi berharap supaya pemerintah itu sejalan ya DPR ya. Oke. Kalau Pandi terakhir mungkin apa? Ya kalau kita berharap ya kita kan antara legislatif dan eksekutif bagaimana kita saling mengisi, itu saja. Bagaimana seluruh perubahan-perubahan yang ada kami berharap DPR disampaikan dalam hal ini. Iya. Pemirsa, kita sebenarnya nggak cukup waktu, singkat sekali ya, karena masih banyak kita ingin gali dari Ketua DPRD yang sudah berperiode menjabat di Kabupaten Nunukan ini, yaitu Ibu Haja Lepa SE, dan juga salah satu anggota yang saya pikir ini juga agak smart sedikit, Andi Fahrul Syam SH, yang berada di Komisi 2 ya. Yeah. Begini ya, saya juga ada penyampaian. Iya, silakan Bu. Sekecil apapun yang dilakukan oleh pemerintah harus sepengetahuan DPR. Karena itu sudah amanah, ya, sudah amanah dari dari Presiden Republik Indonesia Jokowi. Itu sekecil apapun, ya, itu harus sepengetahuan DPR. Nah, itu yang perlu, ya kan? Itu aja Bu Haji ya. Iya. Jadi pemirsa, banyak sebenarnya ide-ide dari Ketua DPRD yang disampaikan, dan tentu harus ditangkap oleh 30 anggotanya, sehingga antara pemerintah, DPRD sering sejalan untuk membangun Kabupaten Nunukan dan memakmurkan masyarakat Kabupaten Nunukan. Terima kasih Bu Haji. Terima kasih Pandi. Terima kasih pemirsa, Anda telah bersama saya di 30 menit. Mudah-mudahan bincang-bincang kita dan Anda lebih mengenal lagi Sang Ketua DPRD Kabupaten Nunukan, Ibu Haja Lepa SE. Saya Insakir akan undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf jika kami bertiga ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.